berkumpul di apa yang kita buat ujian dari informasi. Artinya kita bisa mendapat banyak ilmu, tambahan ilmu walaupun sedikit. Sebenarnya sedikitnya itu kan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya bagi kita semua, bagi anak kita, pengembangan kita. Oke, selanjutnya pada pertemuan ketiga ini kita mencoba di Teams meeting ini video yang gunakan nih, jadi bagi-bagi internet supaya mungkin saya agak putus-putus, terus kurang jernih dan sebagainya, mohon maafkan. Acara MGMP ini nanti kita mulai jam 8 sampai jam 11 maksimal ya. Walaupun nanti sebelum jam 11 sudah selesai ya nggak apa-apa. Udah sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Ya. Bapak Ibu, pada kesempatan itu senantiasa Bapak Ibu jaga kesehatan di rumah, headphone, terus juga di internet apa saja seperti yang kita dapat dari Bu Herma kemarin ya, dari Desmos ya, kita praktekkan di sekolah. Nanti kita dapat ilmu dari para pakar matematika ini ya, ada Bu Fitri dan kawan-kawan yang lain. Oke, selanjutnya tanpa waktu untuk nanti ya Luis akan memberikan yang diberikan di chat ya. Selanjutnya kita lanjut Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Silakan Bu. Bisa coba share konten, bisa Bu Fitri? Kemarin kan Bapak minta ini aja ya, sharing aja apa yang kami lakukan selama daring aja kan. Silakan, tapi jangan diikutin Pak, SMA 3 nanti sakit, kata Bu Isma. Jangan. Jangan. Gak apa-apa, sharing ya, Pak. Baik. Aduh, putus suara Bapak, Pak. Dan 4 kami persilahkan. Terima kasih Pak Isam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukannya tidak mau membagikan apa istilahnya, apa sih pengalaman atau dibilang nanti ada ilmunya bagi-bagi. Ya sama-sama belajar Bu, saya juga masih belajar. Apalagi kemarin saya pikir Pak Isa minta di SMA 3 itu kayak di pertemuan gitu kan. Nah ternyata kalau di SMA 3 berarti harus ada SMA 3 yang memaparkan apapun tentang yang sekarang ini pembelajaran daring lah, kami sharing aja. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya lebih bagus lagi lah, istilahnya lebih wah lagi dalam pelaksanaannya. Kami biasa sih untuk yang di sekolah rata-rata kami memakai Google Classroom. Saya rasa Bapak Ibu juga banyak yang menggunakan Google Classroom atau mungkin ada yang lain yang digunakan. Saya kebetulan mengajar ada 8 kelas yang untuk kelas 11-nya itu semua peminatan sampai IPA 6, kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6, yang kelas
12 membantu di kelas IPS 3 sama IPS 4 untuk matematika wajibnya. Seperti ini aja pembelajaran kami. Kalau untuk pembelajarannya banyaknya di Google Classroom. Tapi kalau ujian kami menggunakan ada aplikasi sendiri namanya Semanti Bro. Itu tampilannya seperti kayak UN gitu. Nanti ada hasilnya ada laporan semua tentang apa? Analisis soalnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ini kalau untuk ulangannya, karena kami sudah punya aplikasi sendiri, jadi banyaknya makanya ke sini, nggak ke Google Classroom, walaupun ada yang pakai Google Form. Walaupun ada yang menggunakan Google Form, juga tetap menggunakan yang dari Semanti Bro-nya. Kami namakan Semanti Bro. SMA 3 browser untuk ujiannya. Untuk aktivitas yang di kelas seperti ini Bapak Ibu, yang kebetulan saya hari ini mengajar di kelas IPA 5, 11 IPA 5. Dan hari ini melanjutkan saja, karena sebelumnya setelah ulangan. Untuk hari ini ada absensi, kemudian ada tugas barunya. Kami menggunakan UKBM di sekolah, namanya UKBM. Mungkin bisa dibilang sebagai modul lah, tapi per pokok bahasan seperti itu. UKBM, ini UKBM ke-15 persamaan trigonometri kedua ini tentang yang bentuk kuadrat. Nah, ada KB3 dan ada KB4 yang harus diselesaikan hari ini. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini UKBM 15 yang sedang kami bahas. Hampir sama lah, bisa dikatakan seperti itu, walaupun berbeda. Ada juga petunjuk penggunaannya. Rata-rata kami udah membuat ini semua karena sekolah SKS, jadi kami harus punya bahan seperti ini untuk kegiatan pembelajarannya. Ini kegiatan 2. Nah, yang hari ini sedang kami lakukan adalah kegiatan 3. Di kegiatan 3 yang dalam bentuk TAN. Dalam bentuk TAN, nanti ada kegiatan 4, meminta anak yang cari dan menyelesaikan soal, minta 3 soal, itu kegiatan 4. Di penutup, nah nanti sebelum ulangan ada cek penguasaan tentang materi di UKBM tersebut, di UKBM 15. Nah, dalam pembelajaran kami membagi biasanya kalau di matematika Bapak Ibu, kita kayaknya anak-anak enggak cukup aja dengan dikasih materinya terus diberi video, dia tetap harus ada penjelasan dari gurunya. Ini materi awal yang di UKBM 15 yang saya berikan ke anak-anak. Dalam bentuk PDF-nya, materi yang UKBM-nya, dan ada yang YouTube-nya, videonya. Tapi ini masih ngambil di terus yang tersedia di YouTube, belum bisa buat. Mungkin nanti suatu saat Pak Panji bisa memberi kita materi tentang membuat konten video untuk di YouTube tentang pembelajaran matematikanya. Selama kami pelajari, membaginya beberapa kali pertemuan, tapi sebelum sebelum ulangan UKBM itu, kami akan mengadakan Google Meet biasanya, karena udah terintegrasi di dalam Google, jadi bisa langsung Google Meet untuk penguatan. Kami bahas lagi dari awal, mana-mana yang mereka menemukan kesulitan tentang materinya.
di Google Meet itu sebelum ulangan. Nah, setelah itu baru diadakan ulangan tentang UKBM tersebut. Kira-kira seperti inilah Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan Google Classroom yang kami lakukan. Dari absensi pertama ada tugasnya, ada sapaan pagi untuk anak-anak membuat apa, karena kami ada literasi 15 menit pertama. Ini selama ada banyak tugas yang belum saya kembalikan ke anak-anak, ternyata koreksinya kalau di Google Classroom benar-benar harus melihat satu-satu, dikomentarin satu-satu. Jadi belum terkembalikan ke anak-anak tugas-tugasnya. Untuk absensinya, ini ada yang sudah terkembalikan di kelas IPS. Ini tugas yang diberikan nilainya lumayan rata-rata 90,77, tapi saat UH-nya ya masih juga 64,86 untuk rata-ratanya. Di kelas 12 yang pertama di misi 3 mengenai kedudukan. Tugas kelas yang dikomentari. Untuk tugas kelas, sebentar ya Bapak Ibu. Ini salah satu tugas mereka dari UKBM-nya. Untuk KB yang pertama, di awal masuk. Ini masih yang nggak terlalu banyak komentarnya, karena masalahnya hanya di sini anak-anak tentang penamaan pada bidang. Mereka masih mengurutkan, kadang-kadang berurutkan abjad, bukan mengurutkan untuk syarat penamaan bidang. Ini salah satu tugas anak. Dan satu-satu harus dikomentarin, itu mungkin kesulitan yang di penggunaan di Google Classroom bagi saya, karena ini baru bagi saya, baru awal ini, yang semester lalu belum menggunakan, jadi belum tahu ternyata di Google Classroom salah satu kesulitannya hanya ini aja, koreksinya aja yang lama. Selebihnya alhamdulillah udah membantu sekali dalam menyampaikan materi ke anak, baik dalam bentuk itu PDF atau Word dan video, termasuk juga untuk pada saat penguatan bisa langsung ke Google Meet-nya. Jadi kami tetap adakan Google Meet tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum UH, ada penguatan untuk materi yang sudah dibahas. Jadi jika mereka pada saat pembelajaran awal ada kesulitan, mereka baru bertanya. Walaupun selama pembelajaran tetap ada yang bertanya melalui WA tetap. Tapi kalau yang di Google Meet itu udah ke semua anak, jadi kita kayak pertemuan itu langsung. Kebetulan saya menggunakan pentab, jadi bisa langsung ke papan tulis, ke layar nulisnya, menjelaskan ke anak-anak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk yang di sekolah kami menggunakan Google Classroom. Dan ujiannya lebih ke menggunakan Semantibro. Nanti kami hasilnya dapat seperti ini. Ini ada 10 soal. Peserta yang ikut ujian, hasilnya belum diupdate,
Dari hasil siswa nanti ada hasil kelas, ada analisis soal, ada kalau kita per KD juga langsung dapat nilai per KD-nya kelihatan nanti, nilai per KD-nya, ada berita acaranya. Ini lampiran-lampiran kalau kami menggunakan Semanti Bro. Ada soal sukar atau soal ditolak, soal mudah, semuanya soal diterima, langsung kelihatan di per soal yang diujikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk ujiannya. Kalau penyampaian materi lebih ke Google Classroom. Bapak Ibu, itu pengalaman kami, nggak terlalu mungkin yang biasa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Tapi ya itu tetap berdasarkan jadwal, mereka harus mengirim tugasnya jam sekian. Kalau tidak, bakal ketahuan siapa yang terlambat. Dan lagi-lagi wali kelas yang mengingatkan, itu banyak masalah-masalah yang terjadi selama pembelajaran. Paling pertama, kelihatan anak telat masuk absen, alasan ketiduran, atau ada juga yang jaringan yang bermasalah. Nah, kalau yang tugas, banyaknya kalau cuma telatnya nggak terlalu lama, 30 menit, mungkin itu karena jaringan atau apa. Ada juga yang telatnya sampai berhari-hari, ya seperti itu kita nggak bisa mengontrol langsung, tapi kami tetap menghubungi orang tua sebagai wali kelas, ada BK-nya juga, minta anak-anak menyelesaikan dengan seperti ini pembelajaran kita. Alhamdulillah anak-anak bisa ngikutin dengan walaupun tertatih-tatih. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah lain bisa sharing juga dari penggunaan memaksimalkan penggunaan Google Classroom, karena terus terang kami belajarnya masih otodidak juga. Paling lihat dari YouTube, dari teman yang lihat dari, pokoknya ngajarin seperti itu aja, nggak ada benar-benar menjadi ahlinya di Google Classroom, enggak. Awal-awal lihat dari YouTube, oh seperti ini, gitu aja. Ini bukan ilmu kami, mungkin masih ada yang lebih udah berkecimpung lama di Google Classroom, jadi tahu semua seluk-beluknya gimana biar nilai ini bisa langsung ngeling, karena biasanya nilai harus kita tambahkan, apalagi untuk UH harus tertulis, nulis sendiri lagi, kita memasukkan sendiri. Mungkin bisa pakai Google Education, lebih banyak yang bisa diakses daripada yang biasa. Mohon Bapak Ibu jika punya pengalaman dengan Google Classroom bisa berbagi dengan kami juga. Karena saya hanya sebatas ini aja mempelajarinya. Ternyata hanya bisa memberi tugas, ngabsensi anak, mengadakan tatap muka dengan Google Meet sebelum UH, atau sharing di forum sama anak-anak. Kira-kira itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Isam. Makasih Pak Isam. Maaf tidak banyak saya sharing untuk Bapak Ibu. Iya Ibu Fitri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Maaf Fitri, untuk Exambro-nya bisa sharing Bu, contoh Exambro-nya pembuatannya gitu, yang Exambro sama 3-nya. Ini aplikasinya sendiri Pak, jadi kami membuat ya, di sini. Bisa kita lihat apa bentuknya seperti apa gitu. Bentuknya ya, oke. Iya betul, mungkin bisa sharing. Aplikasinya berbayar Pak Isam. Oh aplikasinya berbayar, ya lumayan juga tuh ya. Karena kalau di Google Form, kalau di Google Form kan itu semua akun kan bisa masuk itu kalau anak gitu, seperti apa. Kalau mungkin iya salah satunya bisa, ya. Iya salah satunya itu kemarin Pak, saya terus anak bisa kapan aja ngirimnya gitu kan, walaupun terus nampak gitu kan. Tapi kalau di Exambro kita kan waktunya misalkan setting 1 jam, ya udah 1 jam mereka udah nggak bisa buka lagi gitu. Benar-benar bukanya jam sekian sampai jam sekian, ya itu nggak bisa lagi. Kalau di Google
kami dia bisa buka terus kayak gitu sampai ada yang ngirim sampai ya. malam pun masih ya berkali-kali. Jadi saya ngambil anak nilainya yang pertama, mau itu yang paling rendah ya udah itu risiko mereka karena itu yang pertama. Saya coba buka bentar Pak ya. Bisa ini tampilan kami untuk loginnya. Saya coba aktifin lagi yang ini Pak ya. Sekarang tanggal 19. Jam 8. Oke. Bulan 9 2012, oke. Peserta simpan dulu. Kayak gini kita buatnya, kalau soal di Word Pak, buatnya seperti ini. Ini Word, karena matematika itu banyak simbol, jadi semuanya dalam bentuk copy paste-nya copy paste spesial. Takutnya nggak kebaca ini simbol-simbolnya. Seperti kita buatnya di sini ada formnya. Beberapa soal pun bisa. Kemudian di sini ada judulnya harus sama. Kalau kami di aplikasi ini UH bersama lingkaran, ini harus sama dengan yang di Excel-nya. Karena nanti dia ngebacanya dari sana. Nih. Peserta yang bisa masuk hanya yang ini. Kita memberitahu username-nya sama password-nya. Untuk mereka bisa masuk ke aplikasinya. Ini publish dulu biar muncul. Setelah selesai kita publish di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti sekolahnya ada yang berminat, bisa tanya-tanya ke yang ahlinya tuh Pak Dery, Pak Panji, yang di tim CBT-nya, yang orang matematikanya Pak ya. Kami ada 5 orang di sini yang tim CBT namanya. Bisa nanti ke mereka. Dipublish dulu biar muncul nanti di aplikasinya. Oke, kelihatan dia berhasil atau enggak di sini ada jamnya sama tanggalnya Bapak Ibu. Ini kalau kami menggunakan CPT Mandiri ini atau kami sebut namanya Semanti Bro. Kenapa nggak muncul ya? Tuhan. Soal ini Jaringan. Dia muncul seharusnya. Save. Ini udah di 19. Wah, saya tadi buatnya September ya Pak. Maaf, pantas dia nggak muncul. Nah, ini Pak. Ini buatnya bulan September lah, 19 September. Ini tampilannya Bapak Ibu. FT. Nih, tokennya auto. Jadi kami kalau ujian sekolah atau semester sebelum-sebelumnya ini, kalau mereka di sekolah, tokennya diberi berhubung di rumah nanti banyak yang riset-riset atau ada masalah jaringan, jadi di auto kan tokennya. Ini tampilannya Bapak Ibu.
ada langsung waktunya, mendaftar soalnya, hanya 10 soal, hampir sama dengan kayak di UN. Soal berikutnya, ini nggak tahu Pak ya, ini langsung aja nih. Nih. Kalau mau lihat hasil tampilannya Bapak Ibu. Ini jika udah siap, selesai. Kadang nilainya ditampilkan. Kalau untuk UN, ulangan kita tampilkan berapa nilai mereka, jadi mereka tahu oh mereka harus remedial. Kalau untuk semesteran biasanya kita nggak tampilkan. Ini selesai. Ini kita update. Di sini update-nya. Jadi tampilannya agak berbeda dengan Excel yang biasa. Hasil saya tadi 30. Ini anak-anak ulangan kemarin. Ini Pak hasilnya. Ini hasil kelas. Kalau seandainya itu kelasnya banyak yang ikut, jadi bisa langsung per kelas dia. Ini kan berhubung cuma satu kelas, kita ada kelas percepatan. Jadi mereka sekarang semester 4. Nah ini mereka semester 4. Maka tadi materinya tentang lingkaran. Ini soal 1 sampai soal 10, ada soal sedang diterima, mudah tapi diperbaiki gitu. Ini soal mudah ditolak, semua ada analisisnya. Ini kalau kita membuatnya per KD, misalnya di semesteran itu ada beberapa KD, jadi dia ada KD-nya. KD pertama sekian. Ini kan cuma satu tadi. Membuat KD-nya dari sini. Sini KD-nya. Misalnya 1 dan 2, 3, KD 1, ini KD 2, KD 3. Nanti mereka udah di sini udah sininya terisi KD 1, KD 2, KD 3. Ini kalau berita acara pelaksanaan ujian, ini batas bawah, mau lihat batas bawah hasilnya ininya. Kemudian hasil per KD-nya kalau tadi per KD. Di 10 soal, 0 berarti dia salah, di nomor 1 ini betul-betul, ini salah lagi nomor 7, 8, 9, 10-nya salah. Peringkat, kalau kita mau mengurutkan, melihat urutannya, siapa peringkat nilai tertingginya, ini batas atas. Tadi batas bawah, ini batas atasnya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang semanti bro-nya. Kira-kira seperti itu Pak Isam dan Bapak Ibu semuanya untuk ujian kami. Oh iya Bu Fitri. Karena kami udah pun soal, halo, untuk soal yang esai bagaimana Bu Fitri? Esai? Untuk soal iya yang bisa juga Pak. Apa, Bu? Bisa juga, tapi kami karena banyak yang menggunakan, tapi dia harus dibuat apa ya kemarin? Ada pilihannya di tampilannya di sini, dibentuk sorry Pak. Ini saya pakai yang model lama, yang baru nanti dia ada esainya di sini. Untuk pilihan esainya nomor berapa, terus kita harus buat juga. Jadi jarang sih kawan-kawan pakai esai karena sama kayak Google Form saya coba kemarin pernah esai. Satu kata kuncinya salah, huruf besar huruf kecil aja udah langsung salah anak-anak. Padahal itu soalnya sederhana dan anak-anak sebenarnya betul, tapi dia pakai misalnya untuk yang pakai apa kalimat Pak ya, 1, ada yang bikinnya angka 1, ada bikinnya tulisan 1, S-nya kecil, ada tulisannya S-nya besar, ada semuanya besar, sedangkan kita buat yang kemungkinan di jawaban kita itu misalkan S-nya yang besar, tiba-tiba buat S kecil itu udah salah. Kemarin itu kesulitannya kalau di esai. Jadi rata-rata teman-teman juga membuatnya di pilihan ganda semua bentuknya Pak. Tapi bisa esai kok Pak.
Yang pahamnya itu Pak Dery sama Pak Panji, Pak. Karena mereka yang timnya untuk tim CBT-nya di SMA 3. One day nanti bisa Pak Dery share juga sama Pak Panji. Pak Dery sama Pak Panji ada di situ? Di forum ini ada nggak? Oh, Pak Dery? enggak. Katanya sih ada jam ngajar, Pak, cuma saya nggak tahu. Sama, kami semua ada jam ngajar sebenarnya. Tapi karena kemarin diminta untuk sharing ya udah. Terus ada pertemuan sih jam 9 mereka. Tim CBT-nya ada sosialisasi dari ada aplikasi yang menawarkan juga tuh. Oh, ini usernya harus satu ya, Bu? Apa namanya? User yang mana, Mbak? Bukan internetnya. Jadi kayak gini, saya kan ada Woka juga kayak gitu tuh. Cuma saya kesusahan waktu apa itu namanya, Bu? Internetnya ya. Jaringan internetnya itu harus dari satu sekolah itu harus sama kan, Bu? Satu server kayaknya. Oh, enggak. Anak-anak bisa ujian di rumah, Mbak. Oh gitu. Oh iya. Kami, berarti itu nggak ada tapi kalau lagi ujian di sekolah emang pakai sekolah. Kalau di rumah bisa gitu ya? iya, tapi bisa ditutup. Jadi dia saat kami buka berarti bisa semuanya. Saat ditutup berarti harus di sekolah aja gitu. Kalau lagi kita tatap muka, kami tatap muka, ujiannya ya di sekolah aja. Nggak bisa mereka pakai internet, pakai HP pun nggak bisa. Terus ini kebetulan dibuka aja, jadi bisa pakai di web kayak gini. Biasanya dia harus download aplikasi, terus yang lain nggak bisa kebuka. Ini nggak bisa kebuka ini semua. Jadi biar anak-anak juga nggak bisa membuka aplikasi yang lain. Cukup satu aplikasi di kalau dia pakai aplikasi ini kebetulan minta dibuka biar bisa sharing juga kan. Tapi kalau dia nggak dibuka, Mbak, semua ini nggak bisa. Kayak ujian UN itu kita nggak bisa buka yang lain. Hanya satu tampilan itu aja. Jadi ujiannya benar-benar mereka ngerjain. Oh iya. Jadi bisa diatur sih buka tutupnya itu. Oh. Itu bisa berapa user tuh Bu Fitri? Bisa 100 user dalam bersamaan? Ininya yang ikut ujiannya gitu. Peserta Pak ya? Kami kemarin sampai 800 langsung buka sekaligus. 2 tingkat kelas itu. Karena kan kelas 3 kan udah duluan kan selesainya. Tapi kalau untuk ujian semester biasanya kami bagi. Karena kan ke sekolah kan juga dibagi kan, nggak bisa langsung tatap muka kan, jadi sesi 1, sesi 2. Tapi kalau kelas 3-nya udah nggak ada seperti genap kemarin, semua kelas 1-nya bisa langsung mulai. Semua kelas 1, kelas 2 itu udah bisa langsung mulai 800 lebih. 1000. Dan itu bisa dari rumah masing-masing Bisa. Ya? Tapi tergantung kekuatan internet, nggak bisa Pak. Itu tergantung, dia bisa disetting. Makanya tadi saya bilang sama Bu Emma pas nanya, saat kita setting dia hanya lokal, dia hanya bisa lokal di sekolah. Kita buka dia gimana aja. Ini berhubung di rumah anak-anak jadi dibuka. Nggak mahal kok Pak Tris. Kata Pak Tris kan berbayar, nggak mahal kok. Masalahnya Bayar pertama aja. Mahal atau enggak, sekolahnya ada duit enggak itu kan. Kalau Pak Isam kelihatannya banyak duit tuh. Nanti lah biar Pak Isam yang ngomong bos ya. SMA 8 kan banyak, orang siswanya banyak, pasti duitnya banyak juga. Lah iya, Pak Isam yang tahu itu. Pak Isam tim IT itu Bu. Jadi biar Pak Isam aja yang mengajukan. Kalau kami pakai Microsoft itu Bu. Microsoft cuma ya Microsoft Teams Microsoft ya. Dia one response, tapi kembali lagi kalau di sekolah SMA 8 dia pakai Microsoft. Cuma kembali lagi ke guru-gurunya, harus settingnya harus benar gitu Pak. Jadi memang guru-gurunya perlu pelatihan lagi gitu. Jadi untuk kadang kan mungkin tidak bisa dipungkiri semua guru itu kan tidak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda kan ya. Sehingga memang harus tiap hari itu saya tiap hari datang terus ke sekolah. Jadi untuk Pak bantuan ke guru-guru. Saya mau juga, kami juga mau kok Microsoft. Jadi yang dia di Microsoft Form dia one person one response.
Jadi tergantung gurunya Hmm. nanti, kalau gurunya settingnya share-nya itu benar, bisa dilakukan. Dan mungkin apa soal-soal yang dibuat dari gurunya sudah siap sebelum hari hanya gitu. Kalau di sana berarti dikumpulkan dulu gitu ya Bu ya. Maksudnya untuk soal itu guru-guru nyetor ke tim IT-nya atau Enggak, bagaimana Bu di situ? enggak. Alhamdulillah sih rata-rata Bapak Ibu gurunya udah bisa semua, langsung setting sendiri mereka. Paling ada kesulitan karena dia ada yang kehapus aja di salah satu ini, dia kan bakal nggak kebaca kan Pak. Jadi itu aja. Tapi rata-rata guru udah bisa semua. Teman-teman udah bisa mereka, karena kami udah berapa lama ya, udah lumayan lama lah memakai ini. Di stok soal mereka juga udah banyak, lebih nyaman mereka pakai Smantibro gitu. Iya, iya. Saya nggak tahu yang Nah, kami kalau di Google Form itu penasaran Pak. tuh yang ini Bu, yang setting untuk soal IC itu Bu. yang Bisa, setting soal bisa. IC Kemarin pernah, seperti apa? Kayak seperti kalau bisa. jawaban panjang, long answer, narasi seperti itu. Coba Ya, Bu, bisa mungkin sih kemarin Bu Fitri pernah. bisa ini. Nah, Saya karena nggak atau pernah buat makainya Pak, tapi Pak Dery Pak, cuma saya Pak Dery kayaknya nggak ada di sini. Pak Dery sayang Kemarin sekali saya ini. ingat, saya tanya ke Pak Dery kan, minta nambah juga. Tapi Pak Dery katanya ada jam belajar. Gitu. Iya, oke. Wah, nanti lah Pak, sharing berikutnya. Mungkin Pak Dery sama Panji udah siap tentang ya. Kemarin saya tanya Pak Panji juga untuk konten YouTube. Tadi siap. Ya, iya Bu Fitri, terima kasih Bu Fitri sharingnya dari mulai tampilan Google Classroom-nya seperti apa, dan menggunakan meetingnya pakai Google Meet ya Bu ya. Terus Karena UKBM-nya langsung nyambung Pak. jadi langsung memang satu set gitu ya. Terus untuk ujiannya memang harus pakai Smantibro gitu ya. Jadi Enggak harus sih Pak, cuman karena udah gitu punya ya. stok. Iya, betul. Terus dari sisi absennya seperti apa Bu Fitri? Maksudnya misalkan ini anak ini nggak masuk pada sesi meeting itu tindak lanjut seperti apa Bu? Mungkin ada SOP-nya dari SMA 3? Kalau kami tadi kan Pak, kalau saya sih meetingnya tuh hanya untuk di akhir kan, istilahnya untuk memberi penguatan. Dan mungkin setiap pertemuan kita ngadakan meeting, ya anak juga mikir kuotanya kan Pak. Nanti setiap guru lagi ada 14 mapel, kalau semua meeting, aduh sebentar aja udah habis tuh kuotanya kan. Jadi kalau saya sih di akhir belum UH untuk penguatan membahas, karena kan di UKBM itu kami per pokok bahasan, jadi nggak terlalu banyak gitu. Kalau yang ada yang nggak hadir di meeting, biasanya anak-anak dia udah punya pemberitahuan di WA, Bu maaf jaringan saya gini-gini. Atau emang kalau nggak ada yang pemberitahuan, guru yang bersangkutan memberitahu wali kelas dan BK. Nah, akan di-follow up oleh BK sama gurunya, wali kelasnya. Kalau dia nggak ada respon ke guru mapel, wali kelas sama BK akan menghubungi anak tersebut. Dan orang tuanya, kebetulan kami punya juga grup orang tua kan, komite istilahnya. Ada 3 grup jadi sekarang Pak. 1 grup kelas, 2 grup daring. Jadi khusus emang mereka belajar. Kebetulan saya wali kelas IPA 4, jadi ada 3 grup. 1 grup kelas IPA 4, 11 IPA 4. Satunya lagi grup daring 11 IPA 4 untuk pembelajaran. Jadi semua guru mapel masuk ke grup WA tersebut. Kalau yang pertama tadi hanya wali kelasnya aja sama anak-anaknya. Yang kedua semua guru mapel yang di kelas tersebut sama anak-anaknya. Yang ketiga ada grup orang tua, komite kelas 11 IPA 4 istilahnya gitu. Ini isinya yang orang-orang tua mereka. Jadi informasi dari WA daring nanti bisa di forward ke orang tuanya, jadi tahu anaknya yang ini yang nggak masuk, atau langsung ke japri ke orang tuanya. Itu udah punya orang tuanya langsung. Kalau misalkan
anak itu ikut meeting, terus dia live dari meeting, maksudnya dia hanya standby itu nggak bisa diketahui nggak Bu? Misalkan anak itu. Mungkin ada trik dari Bu Rata-rata sih Fitri, kami minta misalkan. mengaktifkan kameranya, Pak. Kameranya aktifkan semua. Oh, iya. Ya, penting juga ya. Aktifin kamera, Pak. Aktifin kamera. Harus aktif semua kameranya. Dia atau panggil acak. Pernah sih kayak gitu, entah anaknya. Tapi berikutnya dia WA, dipanggil nggak dengar gitu kan, Pak. Nggak jawab. Kameranya nggak aktif. Ini kayaknya cuma sebentar aja nih. Kemudian langsung di grup kelas, di daringnya baru mereka WA, maaf Bu, kamera saya bermasalah atau speaker saya bermasalah. Dia langsung WA juga waktu dipanggil walaupun nggak nyaut gitu Pak. Kalau yang nggak bisa ikut mereka juga biasa. Jadi setiap pertemuan berarti maksudnya setiap minggu satu pertemuan ya per mapel dengan kelas itu atau bagaimana Bu? Untuk iya meeting? Pak. Kami buat sekarang setiap minggu itu kan sekali pertemuan aja satu mapelnya. Dan durasinya? Sama kayak Pak Yas. 30 menit satu JP sekarang. Jadi kalau matematika langsung 2 jam. 2 jam 120 menit. Berarti rekodnya di SMA 8, Bu. Tiap hari. Berapa, Pak? Kami tiap hari. Kenapa, Pak? Kami tiap hari Ngapain? di Pak Hisam call-nya dengan anak. Kasihan, Pak. Iya, Pak Hisam kaya kok. Kalau Pak Isamnya nggak apa-apa, dia mau tiap hari dia Google Meet. Anaknya. Nah, kami harus tiap hari ya, Bu. Betul. Banyak. Oh, gitu ya? Iya. Berarti lebih mantap lah, Pak, tiap hari. Di SMA 8 hanya untuk ngecek ini kehadiran apa seperti menyapa anak gitu, Bu. Paling dia maksimal 30 berarti semua guru gitu. Ya, tapi setiap guru mapel tiap hari. Anak-anak sehari itu ada 5 pelajaran. Jadi, setiap hari ada 3 kelas. Berarti kan 3 mapel, berarti kan 1,5 jam. Itu maksimal. Kadang guru dia hanya nyapa 10 menit, habis itu udah langsung ke timnya dengan materinya, suruh anak suruh baca dan sebagainya. Dan mengikuti langkah-langkah seperti itu. Ada sih yang guru seperti itu juga. Yang standby Pak Tris sampai ngajarin 1,5 jam. Tahan nih Pak Tris. Ayo Pak Tris. Sama-sama ambil pulsanya ya sampai 1 jam aja. Ya, jadi ini terima kasih banyak Bu Fitri, kan banyak ilmunya kan, walaupun Pak, saya mau saya tanya dulu nih Pak, nanya juga nih untuk SMA 8. Tadi kan kata Pak Tris seharinya 5 mapel ya? Seharinya 5 mapel ya Pak? Enggak. Seharinya 3 mapel. 3 mapel. Pas di awal ya karena masih mengikuti jam yang tapi kalau sekarang sudah di reschedule lagi, jadi 3 mapel itu Bu Fitri. Dan itu pun diparalelkan Bu Fitri. Jadi untuk meetingnya itu diparalelkan berarti beberapa kelas ngajarnya? Betul. Jadi kemudian IPA 1, 2, 3. Jadi itu mempermudah guru juga dalam mengasih meeting dan mungkin ngasih informasinya gitu loh. Biar sekali jalan juga kan. Gitu. Terus dari siswa juga dari kuotanya. Awalnya kami mau paralel juga, tapi dia kalau misalkan satu-satu gurunya capek mungkin kali ya menyampaikan ini, nyampaikan lagi gitu kan. Jadi di paralel. SMA 8 kan banyak kelasnya Pak. Udah kelasnya udah berapa ya? Sudah 52 kan, 52 kelas berjalan berbarengan. Ya, jadi di sini kuotanya jadi internet sudah dinaikkan lagi ya, jadi masih belum sanggup naikkan lagi. Jadi pokoknya berusaha untuk mengcover semua guru gitu. Ya minimal. Masuk tiap hari Pak ya? Maksudnya sampai hari Jumat, Sabtu. Sesuai kami masuk tiap hari Bu Fitri. Kamu tiap hari Bu, tapi kalau yang guru biasa sesuai jamnya.
Sesuai Kami tiap jamnya. hari Jadi kalau masuk, ada pokoknya jam, pecah rekor lah kami. Pak Tris. Kalau sesuai jamnya berarti emang satu guru itu paling berapa hari, Pak? Atau setiap hari ada ngajar? Enggak. Makanya dia ini misalkan sekarang matematika wajib ya. Matematika wajib semua. Gitu. Dari kelas Oh gitu. berapa paralel 3 kelas sampai dari kelas 10 sampai kelas 12. Karena kan gurunya kan beda-beda ya, di masing-masing tingkat kan beda. Jadi bisa tetap berjalan gitu, Bu. Jadi dia dibuat kelipatan 3 jadi per mapel. Seumpama guru itu belum puas kalau misalkan 3 mapel, kadang terlalu rajin atau bagaimana karena waktunya banyak, dia fokus ke masing-masing kelas. Tapi tetap dalam rentang waktu yang ditentukan. Ya 1,5 jam setengah itu. Jadi anak-anak dalam rentang waktu 1,5 jam itu dia lagi meeting, terus habis itu ada penugasan terstruktur yang harus dikerjakan saat itu. Jadi diharapkan tidak ada PR, diharapkan ya. Jadi pada saat itu udah clear semua materinya. Begitu. Sama sih Pak, kita nggak bikin PR kan, tapi mereka juga ngirimnya telat-telat, sama aja PR, ada telat 2 hari, ada telat 3 hari, jadi PR. Maunya kita setting hari itu. Iya, kita setting kan di jam sekian, ya. selesai jam pelajaran, tapi ternyata ya besok mereka ngirimnya. Mau ditolak juga kayak mana kan, jadi dari usaha anak kan ya, seperti itu. Terus Yang penting mereka berusaha Pak ya. Itu kalau misalkan anak itu membuka modulnya Ibu, mengikuti itu, terdata nggak Bu? Untuk ini ya, anaknya itu. Maksudnya dia terdata. Saya nggak setting kayak gitu. Sudah buka modul gitu Pak ya? Udah buka UKBM gitu ya? Apakah dia saya nggak setting buka modul dan sebagainya, aktivitas di catat atau tidak? Bu Fitri, Bu Fitri tanya iya, Bu Fitri. Pak. Ada laporan iya, Pak. mingguan, ada harian, ada bulanan nggak Pak Bu di SMA 3? Kami lapornya per 2 minggu kan? Sama yang untuk laporan per 2 minggu biasanya. Per 2 minggu Kemarin ya? udah lapor 2 minggu, ini 2 minggu lagi ya. Enggak, harian tiap hari? Enggak. Kami bulanan, Pak. Bulanan, alhamdulillah. Saya berharap tahunan malahan. Semesteran lah Pak. Jangan tahunan, lama kali kita kayak gini nanti. Kalau Pak Isam mintanya harian itu. Pak Isam hinting Bang. Repot. Ketiga ya. Terus Bu Fitri, untuk ya, Pak, yang selama ini sudah berjalan, adakah mungkin pemanggilan untuk siswa gitu? Atau kayaknya seperti dalam saat ini tuh tugas kesiswaan apa di situ kalau di SMA 3? Tapi kalau ada emang yang kayak tadi bermasalah itu kan Pak, di dalam grupnya kan langsung kelihatan tuh grup daringnya. Pertama ditangani wali kelas sama BK dulu, terus langsung hubungi orang tuanya. Kalau emang enggak juga, baru panggil ke sekolah gitu. Orang tuanya sama anaknya. Jadi selama ini saat mereka diingatkan, mereka melengkapi mana yang masih kurang dalam pembelajaran, mereka lengkapi. Biasanya seperti itu. Kalau untuk pemanggilan ke sekolah, udah pernah sih, tapi saya itu kan di bidang kesiswaan, cuman saya nggak tahu itu mereka dalam rangka apa pernah manggil. Mungkin karena udah ya? terlalu. COVID berjalan iya, baik ya? Insya Allah baik Pak. Alhamdulillah. SMA 8 Pak ya sangat baik lagi. Oh sangat baik, sampai nggak berjalan-jalan. Oleh Pak Isam sama Pak Tris kayak nyaman. Saya yang diamankan Pak Isam. Ini Pak Tris ini. Jangan melanggar jurnalistik ini ya. Jurnalistik. Kaidah jurnalistik. Yang ini perlu di-sharing lagi mungkin tentang apa ya, untuk rekap seluruh kelas gitu dan sebagainya, itu yang nangani gimana Bu? Laporan-laporan itu. Yep.
Ada nggak, Bu? Kurikulum, Maksudnya Pak. rekap kurikulum ya. Jadi Rekap apa istilahnya ya? rekap ini Kurikulum. untuk memastikan bahwa guru itu sudah ngajar atau sudah memberikan kontennya, itu seperti apa, Bu, cara mengawasinya? Kalau dia di Google Classroom. Kalau kan harus berarti kan harus masuk semua ke grup itu, Pak. Kalau emang ke kelasnya kan. Tapi kami karena di grup kelas itu, di grup kelas yang WA kan punya grup kelas WA juga, punya grup kelas Google Classroom juga. Jadi di grup kelas itu kelihatan setiap habis pembelajaran kami langsung lapor, guru-guru mapel lapor. Siapa yang nggak masuk, siapa yang telat sekian menit itu lapor. Setiap habis belajar satu mapel lapor. Selesai mapel berikutnya lapor di grup daringnya itu gitu. Di grup WA jadi kelihatan semua sama guru yang ngajar di kelas itu dan sama wali kelasnya termasuk BK-nya. Mereka udah di satu grup. Itu yang langsung ditindaklanjuti. Dan melapornya itu dengan men-screenshot apa ya? Dengan men-screenshot materi atau meetingnya atau bagaimana, Bu? Ada yang screenshot. Ada yang screenshot hasil yang nggak ini absensi kan, Pak. Terus yang ikuti kegiatan, ada juga yang diketik lah. Yang ini anak ini telat sekian menit, anak ini telatnya kan kelihatan di Google Classroom. 30 menit, masuknya jam sekian, seharusnya masuk jam 7, dia masuknya jam 8 atau jam 7 lewat 30 atau gitu, mereka laporannya seperti itu. Ini BK-nya yang aktif, kalau udah kayak gitu langsung BK-nya menghubungi anaknya. Oh gitu ya, bukan dari kesiswaan ya. BK ada berapa di sana, Bu? Enggak, BK kami ada 4. Tapi itu rata-rata kan dibagi, satu BK dia megang 9 kelas. Satu orang dia megang 9 kelas. Jadi mereka masuk ke 9 grup kelas tersebut. Setiap ada laporan ya langsung terdata sama BK-nya. Yang nggak masuk siapa, dengan alasan apa, yang telat siapa, berapa menitnya, itu langsung dihubungi, langsung ditindaklanjuti. Di hari yang sama, di waktu yang sama. Oh iya. BK-nya yang Dalam jebol tempo yang kuotanya, Pak, sama singkatnya. pulsanya. Tapi yang kendala itu kuota ya, Bu ya? Maksudnya dari segi anak bagaimana tuh? Apa dia kebanyakan kuota atau bagaimana itu? Atau mungkin memang dia bangunnya kelamaan atau seperti apa? Kami kan pernah kasih ini ke anak juga kan, Pak, Google Form-nya masalahnya apa gitu selama pembelajaran daring. Rata-rata kalau anak memakainya WiFi, terus kalau masalah pembelajaran saat WiFi-nya bermasalah. Kalau kuota sih nggak berapa banyak sih. Ada juga sih anak yang dia nggak punya sama sekali. Di SMA 3 ada, Pak, yang nggak punya Android lah, nggak punya Android. Kita kasih ya keringanan, ada ke sekolah, cuman nggak tahu setelah saya nyampaikannya. Jelas ada kayak orang tuanya ke sekolah gitu, bikin surat, kita akan minjamkan perangkat atau mereka ke sekolah gitu, Pak, yang bagi yang nggak punya. Wow, keren. Mantap. Jadi bisa Dibelikan subsidi juga ya? HP juga, Bu ya? Enggak. Dipinjemin Enggak, aja. kan ada dapat bantuan tab kan, Pak. Oh, Bantuan tab itu sekitar 400-an lebih lah. Jadi wow. yang bagi Banyak. yang benar-benar memang nggak bisa atau nggak ada, dengan ada surat dari orang tua kita pinjamkan gitu, Pak. Iya, Nanti bagus itu, keren itu. Sekalian. kami gurunya dapat juga, Pak. Oh, Dapat bantuan daripada HP-nya panas meletup nanti. Dipinjamkan. Terus kalau meeting antara guru, kepala sekolah dan seluruh pegawai itu ada masuk ke sekolah, Bu, atau secara daring? Kami kemarin daring kan, Pak. Ada berapa kali itu daring yang rapat dewan guru kan, Pak ya, daring. Tapi pernah juga tatap muka, tapi yaitu di ruang tempat biasa kita MGMP itu satu-satu kursi dan berjarak dan bermasker dan dicek suhunya, ditembak-tembak. Ya, mantap. Ya. Jadi Pernah juga ya, tatap muka rapat. banyak nih ilmunya Bu Fitri ini, harus dikorek-korek baru keluar nih.
Itu loh Bu, saya kok Pak Isam, Bapak kita paling banyak kita pengalamannya. Pak Isam, kita Banyak Bu pengalaman Isam. Pak Isam sama Pak Tris. itu Bu Fitri yang kan ada tuh percepatan itu. Percepatan Iya. kelas itu Akselerasi. berarti Akselerasi. akselerasi itu ya. Nah, itu Iya. juga Iya. sistemnya seperti apa itu Bu? Atau memang ditetapkan berapa kelas gitu untuk akselerasi gitu gimana Bu? Kami nggak tetapkan sih Pak, kalau yang kebetulan yang saya ajar yang kelas 11 IPA 6 ini, mereka kan sekarang semester 4 tuh, yang lain kan semester 3 kan. Jadi mereka kalau dulu waktu kelas 10 itu belajar dulu sekian minggu, setelah selesai dapat hasil KD1, KD2-nya gitu, baru disaring lagi, dipanggil orang tuanya sama anaknya, ada tes, kalau dulu enaknya ada tes yang psikotesnya termasuk semua ini untuk rekrutnya. Yang bersedia, yang sekarang itu aja, yang kelas 11 IPA 6 itu 19 orang. Nggak banyak kok, Pak. Oh gitu ya. Jadi untuk raportnya gimana? Tetap dapat 3 tahun dia atau langsung satu raport dirangkep gitu gimana? Dia setiap 6 bulan kan Pak, udah semesteran. Jadi tetap dapat raportnya sebanyak itu. 6 semester. Setiap 4 bulan semesteran, setiap 4 bulan semesteran gitu. Beda ya, jadi Ini hanya 19 kelas. Dan untuk 19 senam anak. PTN tidak bermasalah, Bu? Untuk senam PTN, Yang- pendaftaran senam PTN itu nggak masalah? Yang kemarin, tahun lalu Pak ya, yang tahun lalu cuma 2 orang, yang tahun lalu. Yang sekarang lulus di 2020 itu. Alhamdulillah nggak masalah. Satunya diterima di SNPTN, yang undangan itu di UNAN, kedokteran. Satunya. Yang satu lagi rencananya katanya kemarin mau keluar sih kuliahnya. Cuman 2 orang yang tahun lalu. Yang ini 19 orang. Yang kelas 10 sekarang di kalau nggak salah 30 berapa ya? 36 kalau nggak salah. 37 ya? Ya. 37 yang kelas 10 sekarang, yang baru. Oh gitu. Mantap ya. Jadi ada memang biar semangat juga yang anak-anak yang benar-benar serius kan ya, bisa semangat untuk Iya, Pak. ya karena kalau misalkan dia tetap disamakan dengan kelas biasa kan jadi boring kan ya, dengan materi-materi yang biasa dan kurang tantangan seperti itu ya. Berarti selesainya cuma 2 tahun itu Bu ya? Makanya biasanya. Ya, makanya kan biasanya memberikan UKBM itu Pak. Jadi mereka yang ngatur kecepatannya. Mereka bisa biasanya itu seharusnya 4 atau 5 kali pertemuan, mereka bisa 3 kali kan. Jadi nggak dipaksa harus selesai ini enggak. Tapi 3 kali pertemuan udah siap semua, oke kita ulangan gitu. Memang anaknya sih tergantung. Apalagi dari ini yang kelihatan Pak, mana yang serius mana yang enggak. Iya. Oke, sudah banyak. Silakan kawan yang lain kalau ada pertanyaan, mumpung Bu Fitri. Iya lah, masa kita ngobrol Pak. Iya, Enggak, silakan maksudnya yang lain. sharing sekolahnya, sekolah yang lain sharing juga gitu loh Pak. Oh, nanti sharing Bu sekolah Fitri tuh, ada. Pak Isam kangen Bu Fitri. Pak Isam itu banyak pengalamannya loh Pak Tris, kenapa dia nggak berbagi? Gimana Dia sih pelit keadaan di kok. sana? Pak Isam pelit. Pak Isam pelit berbagi. Oke, Bapak Ibu mengingatkan yang untuk absen sudah ada di chat kita. Sudah ada di chat kita absennya. Mungkin nanti di copy lagi, masih scroll ke atas. Nah ini saya coba. Kok nggak bisa ya Pak absensinya Apa dia saya Pak? nggak bisa Pak? Iya nggak. Karena kan itu diminta email, padahal saya masuk di tim ini email yang sama. Tapi Nggak pas aktif, Pak saya Isam. coba katanya nggak terdeteksi gitu apa gitu Pak. Yang mana itu Pak? Yang mana? Yang mana itu Bu? Absensi. Chatnya nggak aktif Pak Isam. Oh, chatnya nggak aktif. Atau ini Nggak aktif pindahin ya, ke obrolan dalam Chatnya nggak aktif. obrolan dalam ini. Atau di FGMP. obrolan dalam saluran rapat Di hanya WA aja, tersedia Pak untuk Isam, anggota di tim. WA Berarti saya nggak bisa WA, buka WA tim Pak. FGMP ya.
Ada di WMGMP ya sekarang, Bu. Ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan untuk Bu Fitri, silakan. Oh ya, Kok untuk silakan, saya Bu. sih, Pak? Ibu kan sekarang yang tuan rumahnya dulu. Nanti kita sama-sama. Silakan Bu. Online kok nggak ada pakai tuan rumah? Oke. Ya tadi Pak Isam, semuanya absen rangkuman nggak bisa dari dibuka di WA Pak Isam. Pak Isam, absen Isam. nggak bisa dibuka. Bu Sri tanya tuh. Belum bisa dibuka. Absennya bisa Pak. Iya Pak. Halo, share-nya Pak Isam, share-nya Mungkin share-nya di anu Bu aja, yang Nurasya. punya link aja. Ya, Bu Nurasya bisa ini kok, Pak. Ya, Pak. bisa. Mungkin share Pak, akunnya katanya gitu, bisa pakai akun pribadi loh, Pak. Anyone Tidak bisa dipakai akun pribadi. Apa ya Nggak, masalahnya? share-nya Share di Pak Isam. assessment Pak. Biar bisa semuanya buka Pak. Di assessment. Share-nya. Iya, nge-share-nya di assessment Pak. Jadi ke semua anggota jadinya. Ya. Ini nanti Oh iya, terkoneksi. oh iya. Tadi Pak Isam. saya bantu di ini di WA, ada di WA tuh Bu. Ntar, Kalau di WA nggak bisa buka juga Pak. Di WA Harus nggak di bisa Iya, buka. Pak. assessment-nya. Nggak bisa. Harus di assessment-nya Teams Pak. Jadi kan kayak diwajibkan gitu ngisi. Pak Isam settingannya Pak Isam. Iya, oke. Sebentar ya, settingannya. Pak. Sebentar ya. Ntar. Sabar ya Bapak Ibu. Nggak mau sabar. Lagi setting sama Bu Nurasya. Pak Isam, orang itu kami minta tolong diabsenkan lah, nggak paham ini lagi di rumah sakit soalnya. Oh, Masya Allah. Lagi Ada apa ya, Pak De? kontrol aja. Adanya yang lokal ya. Oke, coba Bu. Udah. Ini Bisa apa, tak? sakit uratnya. Anak atau istri? Saya. Saya yang Terus sakitnya. saatnya. Kebanyakan Tolong. makan daging ya Pak De ya. Ya, doakan sembuh. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak De. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Hisam. Saya jadi pendengar aja ya Pak ya. Iya Bu Sri, silakan. Assalamualaikum Pak Hisam. Waalaikumsalam, iya Bu. Maaf nih baru bisa bergabung. Ya, Ini kan silakan. saya kan udah ada Teams ya dari sekolah ya Pak ya. Betul. Tapi saya nggak bisa lihat di tim saya kok nggak ada grup MGMP ya atau gimana nih nanti? Oh, Melihat iya, Bu. aktivitas lainnya. Iya. Jadi kalau di ini kan pakai hanya bisa ngikut untuk meeting saja ya Bu. Tinggal masuk di ini. Ibu aja saya ini coba nanti grupnya saya bergabung. Yang guys bisa masuk Pak Bu. Bentar ya. Jadi saya tutup Nanti dulu gitu. Enggak, nanti pas di akhir nanti saya kasih di link di WA MGMP, nanti Ibu tinggal klik link itu langsung masuk. Iya. Jadi nanti masuk di kelas itu Pak ya MGMP ya. MGMP. Nah. Ini seperti yang lain tadi Pak, untuk sementara absennya gimana nih? Lewat mana? Absennya Saya lagi setting, mudah-mudahan udah bisa ya. Bu Nurasya, silakan. masih menunggu ya Pak ya. Sudah absen sudah bisa di WA. Bisa kan? Sudah di WA. Nah, coba di-try lagi, Pak. Sudah bisa di WA. Iya, itu aja Pak Isam. Terima kasih menyimak nih. Oke. Menunggu Oke, Bu. Ya, silakan ya. Bu. Yuk, kasih. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Silakan kawan yang lain. Saya hanya nambahkan Pak. Monggo silakan. Halo. Ya, Mbak. Ini untuk Google Classroom. Kalau kita mau ngoreksi lembar jawaban anak-anak, bisa kita pakai checklist, bisa. Asal pakai HP, kita ngoreksinya. Checklist kayak mana, Mbak? Koreksi Checklist. langsung. Iya, koreksi langsung di HP. Sama kayak di Schoology. Iya, pakai pena.
Jadi bisa kita kasih tahu anak mana yang salah. Itu aja. Terima kasih. Oh, pakai pena apa, Mbak? Bisa share langsung. Pentek ya? Pakai Ya, Pak. laptop Bisa nggak share, bisa ya, Bu Bu Herma? Herma? Share, Bisa ya, coba. Pak? Coba share. Iya. Saya mencet apa ini, Pak? Share. Oh, share desktop ini ya, Pak? Ah, betul. Silakan. Nah, ini, Pak. Oke. Silakan. Nah, nampak ya, Bapak? Ibu buka ininya, buka classroom-nya coba. Sudah ini, Pak. Kok saya nggak nampak ya, Pak? Share ininya, share screen. Ya. Share screen, Bu. Share screen nih, Bu. Bu Herma. Ada berbagi gitu. Gambar panah dekat Share mic. desktop ini kan, Pak? Iya. Nampak, Pak? Dipilih dulu, Mbak, dipilih Oke, baru udah. ini. Sudah Udah. tampak. Ini. Oh, oke, ya. Ya, seperti ini. Jadi ini kebetulan benar semua. Bisa kita coret gitu. Tapi bisanya di HP ini ya, Bu? Pakai laptop nggak bisa ya, Bu ya? Nggak bisa. Alat kalau di laptop berarti pen tablet ya. Pak Tris punya. Oh, bisa pinjam lah ya, Pak? Modal Pak tinggi itu Pak ya. Isam yang belikan ya. Kalau Kalau nggak psikologi bisa, Bu. HP-nya harus canggih juga kayaknya. Dipindah dalam bentuk gambar dulu bisa, Bu Irma? Di Tapi mana, Pak? jadinya lama. Ya, Bu? Di apa? Kita jadikan gambar dulu, kita simpan dalam bentuk gambar, baru kita edit dengan checklistan bisa. Tapi kan lama ya. Bu. Ya, Iya, Banyak dua kerja. kali kerja. Betul ya. Itu aja. Itu aja, Bu Pi, Di tambahannya. HP kayak Terima mana, Mbak, kasih. ini ya? Ya? Gimana, Mbak, di HP, Mbak? Di HP? Di HP dia ada, kita buka kerjaan Oh, anak. ada ininya Nanti itu ada, ya. Oke, ya, ada gambar pensil ya. ada pensilnya itu ya. Iya, oke, iya, oke. iya. Terima kasih. Oh iya. Makasih infonya, Ya, Mbak. Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Pak Isam. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu tentang apa daring kita di MGP. Kita tunggu untuk daring berikutnya itu di SMA berapa ya? Ya. Untuk next. Bentar saya. Kelas MGMP sebentar, MGMP jadwalnya. MGP juga tuh kucing Pak Tresno. Iya, Pak Tresno bawa kucing. Iya, Bu. Ya, itu aja. Pak Isam, boleh tanya? Boleh. Boleh, silakan. Ya, oke. Tadi kan Bu Herma sudah menyampaikan untuk di classroom kita bisa koreksi langsung. Memang sudah saya coba ya Bu Herma ya. Memang enak. Sekarang kan ini udah menggunakan Teams kalau di sekolah kita. Nah, cuma kendala saya kayaknya di Teams nggak bisa ya Pak Isam ya mengoreksi dengan tanda kita checklist langsung Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Pak? Bisa. Bisa, Pak Tresno, silakan Pak Tresno. Silakan Pak Tresno. Saya pindah ke gambar memang lama jadinya. Oh, gitu dah. Silakan Pak Tresno. Jadi kami ini orang muda, biar gak kaptek terus. Saya tak berani ada bosnya di situ nanti salah pula. Enggak. Pak Tresno, silakan Pak Tresno. Pak Tresno Jangan lagi gitu, ini kan? Yang ngomong gak berani segala, itu belum ikhlas tuh. Silakan Pak Tresno. Bentar. Ayo, Caranya belajar sama Saprol sama Kipli itu ilmu ikhlas itu. Sebentar, Bu. Saya, Bu, mengajarnya online menggunakan drawing pen. Kalau Pak Isam dia langsung layar touchscreen, ya, dia langsung ditonjol-tonjol aja bisa. Kalau saya ada alat bantu namanya drawing pen. Seperti ini bentuknya, ya. ya. Nah, itu kita kerjakan di Umut juga bisa, menjelaskan ke anak juga bisa. Saya coba share ya Bapak Ibu.
Bapak, Eh, Bapak Ibu, maaf ini lagi ngantri ya. Saya izin. Iya, monggo Pak Ponco. Makasih. Mudah-mudahan cepat sehat Pak Oke. Ponco. Amin. Cepat sehat Assalamualaikum. Pak Ponco. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak Ibu ya, saya buka office-nya. Pak Isam duluan. Pak Isam, saya buka office dulu. Pak Tris sudah muncul, oke. Lanjut Pak Tris. Gak apa-apa. Pak Isam duluan Pak Isam, saya buka office-nya dulu Pak Isam. Oke ya Bapak Ibu. Sebagai informasi, tadi pagi saya mengirim file SK ke provinsi, SKM GMP kita mudah-mudahan di-approve. Dan untuk SIM PKB ini ya Bapak Ibu, kebanyakan banyak juga ada beberapa yang japri. Untuk SIM PKB, seperti saya masih belum punya rule untuk ke sana ya Bapak Ibu. Masih belum ada perubahan. Nanti akan diberitahukan dari Dinas Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan, seperti apa rule-nya, apa langsung kontak ke Dinas Pendidikannya, atau saya dikasih akun sendiri sehingga bisa langsung mereset password Bapak Ibu, atau bisa memasukkan add member ke SIM PKB. Jadi kami masih memantau di situ. Pak Isam, kalau mereset bisa Pak Isam. Kalau mereset bisa Pak Isam. Oh gitu, Pak Tris sudah Iya. pernah. Bisa, kalau mereset password bisa. Hanya untuk mereset password. Iya. Kalau memasukkan kalau untuk SIM PKB gimana? Kalau memasukkan SIM PKB kita bisa, tetapi dia harus lapor ke dinas dulu. Nanti dari dinas sudah meng-ACC, maka di SIM PKB ketua itu tinggal di checklist saja untuk mengaktifkan dia. Selama itu belum ada, nggak bisa dilakukan karena semua ada di provinsi. Kebijakannya ada di provinsi. Oh gitu, oke. Oke Pak Tris, terima kasih infonya. Jadi ketika kita udah langsung masuk login, udah ada menu untuk riset ya Pak Tris ya? Iya. Saya belum buka. Nanti Pak Isam buka dulu nanti, ya. Ya, oke, sip. Ya. Oke. Ya, jadi itu yang informasi untuk SIM PKB. Terus untuk informasi yang iuran bulanan nanti deadline 31 Agustus ya. Jadi masing-masing sekolah diharapkan untuk mengkoordinir ya, dan nanti mentransfer ke Bu Yurika. Bu Yurika sudah ada ya Bu Yurika di sini? Bu Yurika, halo. Oh, Bu Yurika. Iya, Pak. Silakan Bu Yurika, nanti teknisnya seperti apa Bu Yurika? Nanti mungkin saya akan kirimkan nomor rekening aja di grup MGMP, Pak. Nanti saya akan buatkan juga seperti mungkin kayak kita buat list aja Pak di WhatsApp grup sekolah mana yang sudah kirim. Nanti atas namanya kan kita bisa japri ke saya aja siapa Pak. Oh gitu, oke. Karena kan mungkin ada yang belum, ada yang sudah dalam satu sekolah gitu kan. Tapi kalau bagusnya sih satu sekolah itu udah semuanya baru dikirim gitu. Betul. Ya, diharapkan ya untuk masing-masing sekolah, jadi bisa guru matematika yang di situ mencoba untuk ya ini istilahnya sekali lagi untuk kita bersama ya. Jadi dari kita untuk kita. Jadi ya Bapak Ibu begitu. Terima kasih Bu Yurika. Nanti kita tunggu untuk nomor rekeningnya, dan nanti Bapak Ibu guru yang ada koordinat di
koordinir di sekolah bisa langsung mengirimkannya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bagusnya kita pakai bank apa ya, Pak? Bank pemerintahan, Bu. Bank Mandiri gitu ya, Pak? Bank pemerintahan BNI atau yang pokoknya arah pemerintah Mandiri, BRI. Mandiri kayaknya. Ya. Terserah Mandiri Ibu, ya, Pak? BNI boleh, BNI aja kalau menurut saya. BNI boleh ya? Atau BNI aja? Ya. Iya, betul. Yang ini secara kondisional, Ya, Bu. mungkin Yang BNI enaknya saya, Pak. gampangnya Iya. di mana yang kira-kira Ibu punya akses untuk cepat mengeceknya, tidak harus ke ATM atau ke banknya. Jadi bisa langsung by SMS banking atau yang ada fasilitas itu, Bu. Jadi biar langsung biar langsung real time langsung di ini. Oke, Pak Isam, Begitu. sudah siap. Oke, siap. Silakan Pak Tris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waduh. Tempatnya nggak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan drawing pen untuk melakukan pemeriksaan dan pengajaran. Bentuknya seperti ini. Udah tampak ya Bapak Ibu ya? Tampak, Pak. Belum, Pak. Nah, jadi ini Udah. tinggal sudah. Oh, iya. Udah. Jadi ini kalau gini tinggal dicoret-coret aja Bapak Ibu dengan drawing pen. Ya, yang salah mana, yang benar mana. Nah, tinggal dicoret-coret aja. Ya, seperti ini misalnya. Langsung. Itu di scan ya Pak Ini Tris? file anak ya Pak ya? Pak Tris, Kenapa? no? Ini ujian anak ya, dipindahkan ini dibuka di Teams jadi? Iya, di tim kemudian kita ambil, kita pindahkan ke Word dulu. Kalau saya ke Word dulu. Terus alat tadi itu apa Pak Tris? Nah, ini untuk coret-coret ini Bu. Ini kan ada coret-coret nih. Nah. Belum paham. Berarti Pak Tris, no? Iya. Berarti harus menggunakan alat tambahan ya ngoreksinya ya? Iya, alat tambahan. Ini Tidak kita juga bisa tadi kan? Iya, kita juga bisa mengajar dengan ini Bu. Contohnya kita bisa mengajar ya. Misalnya kita mau mengajar limit nih. Ya. Kita mau mengajar limit ke anak. Saya biasanya ngajar langsung online seperti ini. Jadi mengerjakan soalnya, jadi langsung aja kita tulis limit X mendekati 0 misalnya kan. Tan X min 1 sin dan Oh iya, lama ya, loading dulu ya. Loading dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita mengajarkannya langsung per langkah penyelesaian. Jadi kita siapin soalnya, kita jelaskan ke anak nanti. Ya, kita tulis. Assalamualaikum Pak Sutris. Iya Pak. Mungkin saya bantu nambahin dikit ya. Saya juga pakai, soalnya saya belinya yang murah udah tahun lalu gitu. Sama, ada Pak. yang notepad harga 300 aja ya. Iya, saya lebih di bawah itu saya. Ini kalau saya kalau ngajar online langsung gitu pakai Windows Journal yang dipakai Pak Anang itu. Oh iya, boleh. Itu lebih agak ringan dia kan, cuma 4 MB ya. gitu. Jadi dia nggak macet gitu. Iya. Biasanya lebih cepat sih insyaallah. Itu sharing Bapak Ibu dari Windows ya. Oke. Windows Journal Pak Anang. Kalau yang Office 365 ada namanya whiteboard. Ya Pak Isam ya? Microsoft ya Pak? Microsoft ada whiteboard. Ya Bu. Microsoft whiteboard. Iya, Microsoft whiteboard di tim ada. Di tim. Di sini saya coba buka Microsoft. Ini whiteboard. Cuma agak berat. Kalau harganya sekarang di Shopee itu alat ini sekitar 600-an, namanya Genius Drawing Pen. Nah ini di whiteboard Bapak Ibu, di whiteboard Office 365 yang kami diajarkan oleh Pak Isam itu. Oke. Ya karena belum terbiasa jadi misalnya agak nggak bagus. Nah. Saya juga pakai Genius, Pak. Iya. Iya Bu Fin.
Mungkin itu saja Bapak Ibu sharing dari saya. Jadi saya meriksanya Oke. juga manual seperti itu, pindahkan ke Word dulu, kemudian saya periksa hasil kerjaan anak-anak, baru saya share kembali. Ya. Dan itu tergantung Halo, Pak Word-nya Trisno. ya, Word-nya versi nih. Ya Bu Sri, Apa tadi namanya Pak? Drawing Pen Genius. Itu jadi itu mereknya atau nama alatnya? Mereknya. Mereknya ya. Iya, Berarti nama alatnya drawing pen ya? ya Drawing Pen. Banyak macamnya. Kalau Ini, di Bu, Sipol saya lihat harganya kan. sekarang 700. Saya lihat kan Di- ini kan Pak. Harganya Di 700. Sipol ada Pak ya? 700. Di Sipol ada, di Nagoya Hill juga ada. Nagoya Hill di pojokan tuh Bu. Nah, kalau masalah belanja tanya Bu Erma lah Bu. Nah ya itu nih, Saya contohnya nih beli saya beli Genius. Nagoya Hill yang di pojokan. Ini harganya berapa Bu Fitri? Nih. 700 ya? 700 saya 2 tahun lalu Pak. Ini saya beli Ini 975 Ini 2017. kemarin. Itu di Nohil ada ya Bu Fit ya? Nohil atau Iya, di saya beli Nagoya Hill. Genius? Dan- Genius Lantai ya? bawah. Iya, Mereknya. yang di pojok itu, Bu. Supermarket. Oke. Ini. Terima kasih infonya. Terima kasih Pak Kalau ada Trisno. yang kalau mau yang lebih murah pakai punya saya Bapak Ibu, 300.000 aja. Saya mau Serius, minta saya. Pak Trisno Tunjukkan aja. Pak, tunjukkan Pak. Tunjukkan, Pak. Dari SMA mana, Pak? Muhammad Iksan, Saya Pak dari Muhammad Budi Iksan. Pak Ihsan pakai apa tadi namanya? dari Budi Dharma saya. Di Dharma. Oh, dari Dharma. Oke. Saya Itu ini, Pak Iksan Budi lagi standby di ini nggak? Untuk sharing yang ini, OneNote-nya yang Pak Anang itu, boleh? Iya, yang hanya Windows Journal. yang Jurnal. punya Pak Anang Jurnal tadi. Pak Isam. Windows sharing. Jurnal. Jurnal sharing. ya gitu. Standby di depan ini, bisa langsung klik sharing. Oh, Oke, saya saya nggak oke pakai. sistemnya. Sorry, Pak. Saya nggak pakai komputer, saya pakai ini. Saya buka dulu. Oh gitu. Yang kayak gini Bisa ini. next time aja ya Pak Muhammad Iksan ya. Di samping nanti guru apa? Ada Budi Dharma sudah masuk belum ya di? Kayaknya belum masuk Budi Dharma untuk apa? Untuk sharing daring. Nah, nanti kita sela-sela seperti ini kita minta untuk Bapak Ibu yang mungkin ada informasi, ada aplikasi seperti apa yang Windows Pak Anaknya ya, jadi bisa. Windows Journal ini Ya, kan, kalau misalkan kalau tim 7 dia bawaan sih Pak. Kalau 2000 kalau kita pakai Windows 2010 kita install dulu. Dia cuma 4,4 MB. Unggulnya cuma dikit sih Pak. Jadi kalau misalnya dia gini, kita bisa halaman selanjutnya. Jadi sekali aja nanti kita tulis di sini. Kita tulisnya halaman 3. Jadi satu lembar itu kita nggak hapus lagi gitu. Oh iya. Jadi gitu aja. Dan itu bisa di-sharing lewat ini ya, laptop ya. Bisa kan kita kalau ada share. Biasa kalau Zoom kan kita ada share screen. Mungkin di Zoom aja biasanya. Oh. Tapi nggak langsung di aplikasinya. Dan itu link apa? Windows Journalnya itu bisa dibagi ke semuanya atau hanya bisa. akun-akun tertentu? Semuanya bisa Pak. Kan aplikasi bawaan Windows sebenarnya Pak. Kayak Microsoft juga kan. Cuma dia kadang kalau misalnya 2010 dia nggak ada lagi. Oh alah. Jadi hanya 2007 ya? Tapi bisa diinstal. Bisa diinstal. Saya share aja Pak ya linknya ya. Boleh. Kalau Pak Iksan sekarang bisa ini, maksudnya dalam bentuk bisa ngambil sharing ini, boleh nggak di sini? Tapi masih dia di depan laptop ya? Saya nggak di laptop, soalnya di HP. Iya. Berat banget. Juga ini Pak. Iya. Next time ya, Pak. Standby di ini ya, standby di laptop ya. Cuman kamera saya laptop jelek Pak ya.
Paling Nggak saya share apa-apa. Nggak apa-apa kan nanti yang penting kan ini share Yang screen-nya penting bukan ilmunya, Pak. Kak, saya juga Yang penting masih bisa aktif. saya mah lihat Kameranya kalau nggak aktif ya memang nggak bisa screen. Ya, Bu Fitri dong belikan yang bagus. Iya. saya mah ini aja Pak Pak, kemarin yang saya pun kameranya rusak. Iya, itu Pak. Pak Pak Ihsan. saya share linknya di MGMP. Oke. Dia kecil 4,4 MB, cuma kadang ada beberapa komputer dia itu deteksi itu sebagai aplikasi yang Exe. bahaya katanya. Padahal nggak Exe. masalah gitu. Dulunya ada di bawaan laptop kita, cuman sekarang udah mungkin karena udah update ya, mungkin dihapus gitu. Karena ini aplikasi lama sebenarnya. Cuman enaknya itu dia bisa berlembar-lembar. Lembar pertama kita tulis, kita nggak hapus lagi, udah nanti masuk lembar kedua. Jadi kita bisa tempelin itu soal kita sampai 50 pun bisa di situ. Kalau kita sanggup jelasinnya. Oke. Windows Journal Setup. Pak Isa mati anunya. Tapi tetap menggunakan pen tablet kan Pak Iksan? Tetap. Ya, tetap menggunakan pen tablet. Kalau punya saya tuh mereknya Huion 420 yang paling murah saya ambil. Cuma dulu saya belinya 299.000. Di Shopee atau di mana? Di Shopee. Karena di Batam susah nyarinya. Harganya tinggi-tinggi, Pak. Karena saya kan cuma buat nulis. Kalau kecuali saya pelukis kan, mungkin saya harus beli yang lebih mahal gitu. 1 jutaan gitu kan. Jadi karena saya cuma nulis aja ya, yang ngambil yang 300 saja, insya Allah cukup kok. Asal kita hemat makanya. Ya, terima kasih Pak Iksan. Ya. Jadi kita tunggulah nanti yang akan datang untuk menambahkan ya Pak Iksan, dan standby, kami harap standby di ini ya, di laptop. Ya, insya Allah. Ya, mantap. Oke, sepertinya sudah menunjukkan pukul 9.45 mau jam 10. Dan kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Fitri tadi, mulai dari Google Classroom, bagaimana cara menampilkan materi-materinya, terus dan ujiannya dari Esambro Semantinya itu ya Bu Fitri ya. Dan itu bisa dilakukan 800 stabil itu ya Bu Fitri ya. Jadi stabil sama seperti UTB UNK ya. Itu. Catatan berbayar Pak Isam. Dengan catatan berbayar. Okay. Enggak lah, bayarnya awal aja Pak. Iya, tahunan kan. Enggak. Belajar. Enggak tahunan, selamanya. Sekali aja. Sekali aja bayar. Pak Isam sanggup itu itu berapa? Berapa itu Bu bayarnya? Ya, bayar internet aja kami lagi. Ya. Oh, bayar internet. Iya. Enggak per tahun, jadi, Pak. Itu internetnya yang bayar internet. Itu beli lisensinya aja kan Bu? 1 kali aja kan? Seumur hidup. Iya, iya. Betul. 30 jutaan? Enggak lah, enggak. Off the record nanti Pak. Oh iya, off the record ya. Pak Isa nggak tahu ya. Malu Pak. Pak Tris nanya harga udah siap ini. Pak Tris udah siap 40. Oh, puasanya tuh Pak Isa tuh. Datang untuk beli mobil Pak Tris udah siap nih. Siap-siap untuk keranda aja Pak Isa. Oke, itu internet. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, Bu Fitri terutama yang tuan rumahnya. Kami sudah dapat banyak ilmu dan sudah mengenal bermacam fitur-fitur seperti sistem daringnya di SMA 3 seperti apa, dari mulai kita harus bikin WhatsApp grup daring khusus sehingga laporannya langsung on the time saat itu, siapa anak yang tidak mengikuti, siapa yang ngikutin, dan di peran BK juga ya Bu. Jadi peran BK, wali kelas itu sudah, dan ada juga orang tua gitu ya, ada grup orang tua untuk memantau. Jadi karena memang pendidikan itu tidak hanya dari sekolah saja, memang harus ada bantuan dari orang tua. Itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Fitri yang sama 3 untuk selanjutnya.
waktunya dan sebagainya. Nanti masih ada PR untuk Pak Dery ya untuk sharing bagaimana bentuk esainya ya. Esai. Nanti bisa Betul, Pak. ya, jadi bisa dibuat selesai sehingga pemahamannya kita lengkap gitu kan. Oh, seperti ini, jadi tahu semuanya. Terus untuk Pak Iksan tadi, untuk yang akan datang diharapkan untuk ini Pak ya, untuk mengisikan waktunya untuk mengisi nambahin untuk jurnal ini seperti apa. Oke. Terima kasih. Sudah banyak kita mendapatkan ilmu hari ini dan juga bertatap muka di online ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran daring dari SMA 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini jangan lupa untuk absen ya. Absen akan dibuka sampai jam 11 ya. Nanti setelah jam 11 sudah ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari MGMP mohon undur diri. Ini ada rekamannya, saya tutup recording. Nanti Bapak Ibu yang mungkin telat bergabung, ini sudah ada recordingnya dan insya Allah akan dibagikan di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Terima kasih, di Pak. sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erma, sampai jumpa.